Pernah bayangin kalau dunia ini tiba-tiba kehabisan bensin? Nggak cuma mobil dan motor yang berhenti jalan, tapi juga kapal kargo, pesawat, dan bahkan sebagian besar industri modern bakal lumpuh total. Dan yang lebih mengejutkan, dulu bensin itu malah dianggap limbah tak berguna. Jadi, gimana ceritanya sesuatu yang dulu cuma dibuang bisa berubah jadi bahan bakar yang menggerakkan dunia? Siapa yang pertama kali sadar kalau bensin punya potensi besar? Dan kenapa sampai sekarang kita masih tergantung pada bahan bakar ini? Yuk, kita bahas dari awal. Sejarah bensin dimulai dari minyak bumi. Sejak ribuan tahun lalu, manusia udah mengenal minyak bumi, tapi mereka nggak tahu gimana cara memanfaatkannya secara efektif. Bangsa Babilonia dan Romawi kuno pernah menggunakan minyak bumi sebagai bahan bakar, obor, dan perekat bangunan. Tapi nggak lebih dari itu. Baru pada abad ke-19, minyak bumi mulai diolah lebih serius. Waktu itu, bahan bakar utama buat penerangan adalah minyak paus dan minyak tanah. Tahun 1850-an, seorang ilmuwan Kanada bernama Abraham Gesner berhasil menyuling minyak bumi jadi minyak tanah dengan metode yang lebih efisien. Tapi masalahnya, selama proses penyulingan itu, ada banyak zat cair lain yang nggak bisa digunakan, termasuk bensin. Para insinyur dan pengusaha minyak waktu itu nggak tahu harus ngapain sama cairan ini. Bensin nggak bisa dipakai buat lampu, gampang menguap, dan sangat mudah terbakar, jadinya malah dianggap limbah yang berbahaya. Banyak yang membuangnya begitu saja, bahkan ada yang membakarnya untuk menghilangkannya dari tangki penyulingan. Tapi segalanya berubah ketika para ilmuwan mulai bereksperimen dengan mesin pembakaran Di akhir abad ke-19, ilmuwan Jerman bernama Nikolaus Otto mengembangkan mesin 4 langkah yang bisa mengubah bahan bakar cair menjadi tenaga gerak. Salah satu bahan bakar yang cocok untuk mesin ini ternyata adalah bensin. Tapi saat itu, bensin belum langsung populer. Mesin uap masih mendominasi industri dan transportasi, bahkan mobil-mobil pertama yang dikembangkan ada yang menggunakan uap atau listrik. Tapi kelemahan utama mesin uap adalah ukurannya yang besar dan pemanasannya yang lambat. Sedangkan baterai listrik di masa itu belum cukup kuat untuk perjalanan jarak jauh. Disinilah bensin menemukan momentumnya. Dengan sifatnya yang mudah terbakar dan lebih ringan dibanding bahan bakar lain, bensin mulai dipakai buat kendaraan bermotor. Henry Ford, lewat Model T-nya, membantu membuat bensin jadi kebutuhan massal karena mobil-mobil buatannya terjangkau oleh banyak orang. Tapi mobil bukan satu-satunya faktor yang bikin bensin jadi primadona. Ketika Perang Dunia I pecah, negara-negara besar mulai menyadari pentingnya bahan bakar cair yang mudah dibawa dan disimpan. Mesin perang seperti kapal perang, pesawat terbang, tank, dan kendaraan militer semuanya butuh bensin dalam jumlah besar. Perang Dunia Kedua makin memperjelas bahwa siapa yang menguasai minyak, dialah yang menguasai medan pertempuran. Salah satu alasan Jerman kalah dalam perang adalah karena mereka kekurangan suplai minyak. Sementara itu, Amerika Serikat yang punya akses ke cadangan minyak besar bisa mempertahankan mesin perang mereka lebih lama. Setelah perang, ekonomi dunia bergantung pada bahan bakar ini. Negara-negara industri seperti Amerika, Inggris, dan Rusia berlomba mengamankan cadangan minyak. Timur Tengah yang kaya akan minyak menjadi pusat perhatian dunia. Perusahaan-perusahaan minyak raksasa seperti Standard Oil, Shell, dan BP berkembang menjadi kekuatan ekonomi global. Bensin nggak lagi cuma soal kendaraan pribadi, tapi juga energi untuk kapal laut, pesawat jet, pembangkit listrik, dan berbagai industri besar lainnya. Seiring berkembangnya zaman, konsumsi bensin terus meningkat. Tapi ada harga yang harus dibayar. Polusi udara, pemanasan global, dan ketidakstabilan geopolitik akibat perebutan sumber daya minyak bumi. Krisis minyak tahun 1973 jadi bukti nyata betapa dunia sangat bergantung pada bensin. Ketika negara-negara Timur Tengah memotong pasokan minyak ke Amerika dan Eropa sebagai protes terhadap kebijakan politik mereka, harga minyak meroket, ekonomi dunia terguncang, dan masyarakat mulai panik. Sejak itu,
dunia mulai mencari alternatif. Energi nuklir, listrik, biofuel, hingga hidrogen mulai dikembangkan untuk mengurangi ketergantungan pada bensin. Tapi hingga hari ini, bensin masih jadi sumber energi utama karena infrastrukturnya sudah sangat mapan dan masih lebih murah dibanding alternatif lain. Sekarang, kendaraan listrik mulai berkembang pesat, energi terbarukan seperti tenaga surya dan angin semakin canggih, dan banyak negara mulai melarang penggunaan bensin dalam beberapa dekade ke depan. Tapi pertanyaannya, bisakah dunia benar-benar lepas dari bensin? Banyak industri besar masih sangat bergantung pada bahan bakar berbasis minyak bumi. Pesawat terbang, kapal kargo, dan alat-alat berat masih belum punya alternatif yang bisa menggantikan bensin secara penuh. Jadi meskipun dunia sedang bergerak ke arah energi hijau, bensin mungkin masih akan bertahan dalam beberapa dekade ke depan. Nah, itu tadi sejarah bensin yang penuh kejutan dan dampak besar buat dunia. Menurut kalian, bisakah dunia benar-benar lepas dari bensin? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya biar nggak ketinggalan video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.